Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-13. Untuk menonton episode sebelumnya, silahkan klik iCard di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, terlihat Ibu Embyul sangat terkejut melihat putrinya yang selama ini dia kira sudah tiada berdiri tepat di hadapannya. 엄마, Itulah kata-kata yang keluar dari bibir Embyul. Ibu yang masih tak percaya seakan terbata-bata menanyakan keadaan Go Embyul. Perlahan ibu mendekat dan mengelus pipi Embyul. Tangis bahagia pun sangat jelas terlihat di antara mereka yang akhirnya bertemu kembali. Embyul hanya meminta maaf karena membuat ibunya selama ini merasa kehilangan putri tercintanya. 언니, Embi pun terkejut melihat kakaknya. Mereka pun saling memandang satu sama lain. Mereka duduk bersama dan kemudian di sini Embyul menjelaskan keberadaannya selama ini. Ia menceritakan bahwa dia berada di panti asuhan tempat dulu ia tinggal. Ibunya pun bertanya mengapa selama ini tidak memberitahu mereka. Embyul kembali menjelaskan jika ternyata selama saat Embyul berwisata ke Tungyong, ia melihat betapa sulitnya kehidupan Embi. Bahkan saat Embi dibuli oleh Suyong dan teman-temannya pun, Embyul tak sanggup berbuat apa-apa. Seakan ia tak yakin akan mengenalkan dirinya pada Embi yang sudah lama tidak ia jumpai. Embyul terus mengikuti Embi. Di hari saat Embyul menghilang, ternyata Embyul mendapati Embi yang putus asa akan melakukan hal mengerikan. Saat itulah Embyul tidak bisa tinggal diam dan menolong Embi. Sesampainya di rumah sakit, Embyul mendengar bahwa Embi hilang ingatan. Kemudian, Embyul merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengubah keadaan yang selama ini menghantuinya, yaitu ketika ia tahu bahwa ia mengabaikan Jung Soo-in dan mengabaikan kehidupan sulit saudara kembarnya itu. Ibu pun menggenggam tangan Embyul dan meminta maaf karena selama ini tidak pernah tahu apa yang dilalui putrinya. Di sisi lain, ayahnya Tae Kwang berterima kasih kepada ayah Suyong karena sudah membantunya. Namun, ia juga mengatakan bahwa tidak bisa menyokong dana untuk pemilihan ayah Suyong sebagai anggota dewan. Karena ayah Tae Kwang tahu masa lalu Suyong yang buruk. Jadi, ayah Tae Kwang hanya akan melindungi nama Suyong di sekolah. Dengan begitu, tidak ada yang saling berhutang budi sekarang. Mendengar itu, ayah Suyong tersenyum dan menunjukkan laporan kematian Jung Soo-in yang berbeda dengan hasil aslinya. Tampak jelas bahwa kematian Jung Soo-in sudah dimanipulasi oleh ayah Tae Kwang. Ia pun tak bisa berkata-kata melihatnya. Selepas itu, ayah Suyong meminta ayah Tae Kwang untuk mempertimbangkannya lagi. Tak disangka, Tae Kwang mendengar semua pembicaraan ayah Tae Kwang dan ayah Suyong di balik ruangan ayah Tae Kwang. Kemudian, ia masuk dan memotret berkas-berkas tersebut. Di kamar, Embi dan Embyul mulai berbagi cerita meski suasananya agak terlihat canggung. Embi berterima kasih karena Embyul sudah menyelamatkan Embi. Embi juga berkata agar Embyul tidak perlu mengkhawatirkan Embi lagi. Ia juga meminta agar Embyul kembali ke sekolah. Lagi pula, ada banyak hal yang ingin Embyul lakukan besok. Keesokan harinya, Embyul berjalan ke sekolah. Ia menghampiri si Jin dan Songju yang berjalan di depannya. Untuk pertama kalinya, Embyul bisa menyapa teman-temannya lagi. Di kelas, para murid dihebohkan dengan rumor mengenai Embyul yang akan dipindahkan. Dari belakang, Suyong mengiyakannya dan berkata bahwa ia mempunyai hadiah untuk kepindahan Go Embyul. Saat itu juga, Go Embyul masuk ke kelas. Suyong pun berjalan ke depan sembari membawa amplop. Dengan lantang, ia mengatakan bahwa Embyul yang sekarang adalah Lee Eun-bi. Tapi sayangnya semua murid di kelas tidak ada yang mempercayainya dan meminta Suyong untuk tidak melakukan hal-hal aneh lagi. Suyong belum mau berhenti dan kembali menjelaskan fakta-fakta mengenai Go Embyul yang benar-benar berubah setelah kehilangan ingatannya. Embyul hanya tersenyum melihatnya. Embyul berjalan ke arah Suyong dan berkata bahwa ingatannya sudah kembali. Saat itu, Embyul kembali bertanya kepada Suyong. 내 동생한테 무슨 짓 했어? Melihat ekspresi Embyul yang sangat berbeda dari Embi, Suyong tampak gugup dan takut. Tak berselang lama, Embyul mendorong Suyong berkali-kali dan mengungkap kejahatan yang sudah pernah Suyong lakukan kepada Lee Eun-bi.
Suyong pun merasa terintimidasi hingga ia terdorong ke kursi. Bahkan karena tak sanggup menahan emosinya, Embyul hampir saja memukul Suyong. Semua murid benar-benar terkejut melihatnya. Embyul yang bertahan mengatakan bahwa menghukum kejahatan dengan kejahatan bukanlah gayanya. Ia pun mengurungkan diri untuk memukul Suyong dan melepaskan Suyong kembali duduk di bangkunya. Di saat waktu yang sama, Taekwang yang baru datang ke kelas merasa aneh dengan situasi itu. Ia pun melihat ke arah Suyong dan Embyul dengan penasaran. Tiba-tiba, Gite melihat ke arah Taekwang dan kaget karena melihat style rambutnya yang berubah. Gite mengira Taekwang merubah warna rambutnya karena cintanya ditolak oleh si Jin. Namun, Taekwang tak menanggapinya. Selepas itu, Embyul pergi menemui ayah Taekwang. Ia menjelaskan kalau sekarang ingatannya sudah pulih kembali. Dengan begitu, ia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari sekolah begitu saja. Saat jam istirahat, Taekwang menghampiri Embyul dan yang lainnya. Ia terus memperhatikan wajah Embyul. Ia juga merasa aneh mendengar nada bicara Embyul padanya. Apalagi ketika mendengarkan si Jin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Embyul pada Suyong sebelumnya sangatlah keren. Selesai makan, Taekwang memberi kode agar Embyul mau menemuinya di atap. Tapi Embyul hanya melihatnya dengan sinis dan berjalan pergi. Di atap, Taekwang yang masih belum tahu bahwa Embyul bukanlah Embi lagi, masih menunggu dan mengirimi Embi pesan. Namun ia tak juga mendapat balasan, akhirnya memutuskan untuk turun. Untung saja Taekwang berpapasan dengan Embyul. Ia bertanya kepada Embyul mengapa perilakunya berubah. Dan tak disangka, Embyul kembali memukul kepala Taekwang. Tidak seperti Embi yang biasanya hanya diam. Hal itu semakin membuat Taekwang bingung, kemudian tak lama ia sadar bahwa Embyul yang sekarang bukanlah Lee Embi. 이은비 어딨어? Tanpa berpikir panjang, Taekwang berlari menuju ke rumah Embi. Ternyata Embi sedang bersama ibunya pergi ke Tungyong. Ia pergi ke panti asuhan Love House. Di sana, Rajin bersama yang lainnya terkejut dan menangis haru karena tidak menyangka bahwa Embi masih hidup. Embi pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di panti Love House. Di sekolah, Guru Min dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, kepala sekolah sudah mengetahui bahwa Guru Min adalah kakak dari Jung Soo-in. Dan kepala sekolah juga menuduh bahwa Guru Min lah yang menyebarkan artikel mengenai kematian Jung Soo-in yang disebabkan kelalaian sekolah. Untuk itu, kepala sekolah meminta agar Guru Min mengundurkan diri saat ini juga. Saat keluar, Guru Kim mengajaknya berbicara dan menjelaskan kalau sebenarnya yang memposting artikel itu adalah dirinya. Namun dia bersedia bertanggung jawab atas hal itu. Namun Guru Min meminta agar Guru Kim tidak mengungkapkannya. Karena ia tahu alasan dirinya diminta mengundurkan diri adalah statusnya sebagai kakak dari Jung Soo-in, bukan karena artikel itu. Guru Kim pun terdiam mendengar perkataan Guru Min. Di malam hari, selepas Embi menjelaskan kepada ibunya akan tinggal beberapa hari di panti Love House, ternyata ada Taekwang yang menunggunya. Embi memanggilnya dan bertanya mengapa ia bisa berada di sini. Dengan nada kesal, Taekwang menjelaskan bahwa ia datang menggunakan bus dan kembali bertanya kenapa Embi berada di sini. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, dari belakang ada anak-anak panti memukul Taekwang karena seakan sedang memarahi Embi. Embi pun meminta mereka untuk tenang. Di dalam, Embi memasakkan makanan untuk Taekwang. Tak berselang lama, Taekwang pun memperhatikan Embi yang sedang menyuruh anak-anak untuk sikat gigi sebelum tidur. Terlihat jelas nih guys kalau Taekwang terpesona sama gaya Embi mendidik anak-anak panti. Di luar, mereka membicarakan banyak hal. Taekwang pun menceritakan kejadian yang ia alami hari ini karena bertemu dengan Go Embyul. Dia juga berkata bahwa kebiasaan Embyul memukul kepala Taekwang tidaklah berubah. Hal itulah yang membuat ia tahu bahwa yang ia temui adalah Embyul yang asli. Di sini, Embi juga berterima kasih karena Taekwang selalu membuatnya menjadi diri sendiri di hadapan Taekwang. Bahkan, Taekwang selalu membuat Embi tersenyum. Namun di sisi lain, Embi meminta maaf karena tidak bisa melakukan hal sebaliknya untuk Taekwang. Taekwang pun menepis uluran tangan Embi sembari berkata bahwa hari sudah larut dan ia tidak ada bis. Untuk itu, ia memutuskan menginap di panti Love House. Shin beralih ke rumah Hanian. Ia mendapat telepon dari Go Embyul dan meminta bertemu. Awalnya, ia belum menyadari kalau yang ia temui adalah Go Embyul.
Namun saat Hanian membahas masalah rehabilitasi bahunya, Embyul terlihat bingung dan balik memarahi Hanian. Seharusnya seorang perenang menjaga kondisi bahunya dengan baik. Hal itu menyadarkan Hanian bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Lee Eun-bi. Hanian pun mencengkram bahu Embyul dengan penuh emosi. Ia mengatakan bahwa selama ini keadaannya begitu kacau, apalagi saat mendengar Embyul meninggal. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan situasi aneh ini. Embyul pun melawan Hanian dan bertanya mengapa Hanian harus semarah ini. Hanian menjelaskan bahwa ia selalu mengkhawatirkan Embyul selama ini. Akhirnya Embyul meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun sayang Hanian langsung pergi meninggalkan Go Embyul begitu saja. Keesokan harinya di panti Love House, Taekwang memanggil Eunbi yang baru saja bangun. Tampak jelas bahwa Taekwang sangat nyaman berada bersama mereka. Tak lama, Taekwang pun mengajak Eunbi bermain bersama anak-anak panti yang lainnya. Sementara di sekolah, Embyul menghampiri Hanian yang sedang melamun mengingat Eunbi. Embyul pun bertanya mengenai kronologi kejadian yang membuat bahu Hanian terluka. Hanian pun menjawab kalau itu hanya terjadi karena kecelakaan. Hanian kembali bertanya mengenai keberadaan Eunbi. Embyul pun memberitahu Hanian bahwa Eunbi sedang berada di Tungyong. Secara tak sengaja, Suyong mendengar pembicaraan mereka. Ia pun berjalan mendekat dan menyela perkataan Embyul. Di sini Suyong akhirnya tahu kalau gadis yang ada di hadapannya adalah Embyul yang asli. Akhirnya Suyong mencoba memancing emosi Embyul. Ia menceritakan kronologi kejadian saat Hanian mengalami kecelakaan yang membuat bahunya terluka. Suyong juga menjelaskan bahwa itu disebabkan Hanian ingin melindungi Eunbi. Suyong melanjutkan perkataannya dengan bertanya pada Hanian siapakah yang ia sukai sebenarnya, Lee Eun-bi kah atau Go Embyul. Hanian yang terlihat panik pun hanya bisa terdiam tak bisa menjawabnya. Nah di sini Suyong tuh kayaknya mau ngompor-ngomporin aja nih guys, biar hubungan antara Embyul dan Hanian berubah jadi berantakan. Nah, kira-kira jawaban Hanian gimana ya guys? Penasaran kan dengan jawabannya? So, untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, stay tune terus di channel kami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!